tentang pariwisata, ini ada dari Pacitan juga. Wisata ini kan melibatkan banyak hal. Salah satunya juga ekonomi kreatif nih. Betul. Nah, kalau di Pacitan, dengan berbekal tekad dan juga semangat untuk mandiri berwirausaha, para siswa SMK 1 Nawangan ini menekuni pembuatan motif batik ekoprint dengan memanfaatkan kekayaan alam dan juga lingkungan sekitar. Berikut informasinya untuk Anda. Motif batik ekoprint ini dibuat dengan memanfaatkan dedaunan yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Hampir semua jenis daun dapat dimanfaatkan untuk motif batik ekoprint. Dimulai dari menyiapkan daun yang hendak dipilih menjadi motif ekoprint, kemudian disiapkan kain katun atau sutra sebagai media ekoprint. Nah, selanjutnya, daun yang terpilih sebagai motif ditempelkan di kain. Setelah tempelan daun merata, barulah ditutup dengan kain dan juga plastik. Agar tempelan daun dan kain padat, selanjutnya dilipat dan digulung. Setelah diikat rapat, barulah direbus selama 2 jam. Setelah itu diangkat dan ditiriskan sampai dingin. Barulah dibuka, dan juga setelah kain direntangkan, muncullah motif-motif batik ekoprint dari daun-daun yang menempel tadi. Karya-karya motif batik ekoprint karya siswa SMK 1 Nawangan ini kini memenuhi ruang pajangan sekolah. Wow. Bahkan banyak pula yang telah dipasarkan melalui sarana online. Harga selembar motif batik ekoprint ini dibanderol seharga Rp200.000, sedangkan untuk kain sutra dibanderol seharga Rp400.000. Cukup terjangkau untuk motif yang seindah itu loh, Cabrian ya. Iya. Dan juga pembuatan karya motif batik ekoprint ini sebagai upaya pihak sekolah membekali kemampuan dan jiwa entrepreneur atau kewirausahaan para siswa agar nantinya mampu berkarya dan mandiri untuk memenuhi ekonomi keluarganya. Wow. Wah, bisa dilihat sekali ya, ini sangat kaya akan warna. Iya. Padahal itu hanya dari daun-daun. Daun-daunan. Jadi bayangkan mereka berapa lama keliling yang namanya sekolah, keliling rumah, berjalan-jalan pagi untuk memetik daun yang berbeda-beda, Betul. berbeda motif. Iya. Ya kan? Semakin unik motifnya, semakin unik juga akhirnya ekoprint yang akan dihasilkan. Benar. Nah, itu yang kita harus lihat. Jadi jangan lihat dari harganya. Kenapa sih batik mahal? Karena pembuatannya rumit. Untuk melihat daunnya seperti itu udah berapa jam mereka cari. Dan kalau berdasarkan pengetahuan nih ya Cak Brian, daun-daun seperti ini tidak semuanya bisa dijadikan ekoprint. Tidak semua ya. Trial error. Jadi mereka harus harus menemukan daun-daun itu yang kira-kira warnanya itu keluar di kain. Karena tidak semuanya daun bisa keluar di kain. Luar biasa sekali. Ibu pengamat batik atau Saya pernah buat. ekoprint ya? Pernah buat ya? Jadi saya Luar tahu biasa banget. perjuangan itu gitu. Jadi memang hal ini juga, tentunya juga harus kita budayakan begitu loh Cak Brian, karena memang batik ya ternyata semua itu juga ramah lingkungan. Wah, kalau kita ngomongin tentang itu bisa Pasti sampai 5 jam kita ngobrol ya. Betul. Tapi kita juga punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan Kepala SMK 1 Nawangan Pacitan. Beliau adalah Dr. Randa Nurul Lindawati MPD. Selamat siang Bu Nurul. Selamat siang Mas Brian dan Mbak Hera. Iya, selamat Ibu. siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat Baik. selalu ya Bu ya. Baik, Bu Nurul. Buka masker biar jelas. Oh boleh, monggo. Wah, siap Bu Nurul, terima kasih banyak. Nah, ini tadi kita sempat membaca berita, menyaksikan berita juga bagaimana siswa-siswi di sana itu berkreasi dengan batik ekoprint daun-daunan. Boleh diceritakan terlebih dahulu nih, latar belakangnya kok bisa sampai terfikirkan dan melaksanakan praktek yang cukup produktif begitu Bu? Monggo Bu Nurul. Begini Cak Brian, sebetulnya kegiatan ini merupakan salah satu keinginan kami untuk memberikan solusi. Kan anak-anak di era pandemi itu jarang sekali bisa praktek di sekolah. Sementara dari hasil survei ditanya, jarang sekali yang punya peralatan mesin jahit di rumah. Kemudian kita berpikir, apapun yang terjadi, anak-anak ini kan harus produktif. Sehingga kita memanfaatkan apa yang ada di rumah dengan peralatan seadanya, juga memanfaatkan sumber daya alam lokal yang gampang untuk bisa didapatkan di dunia, menjadi sebuah produk yang kira-kira bisa
menjadi rintisan kewirausahaan di sekolah kami, begitu. Wah, jika boleh diceritakan lebih lanjut begitu ya Bu, sudah berapa lama usaha Ekoprint ini berjalan? Karena memang ini adalah suatu insight yang baru untuk sekolah-sekolah yang lain begitu. Karena memang Ekoprint sendiri itu adalah suatu tren baru menurut saya ya. Maksudnya belum banyak, tapi ini ternyata SMK 1 begitu sudah mulai beralih ke sana. Ini adalah suatu yang Berapa lama Bu itu? Berapa lama Bu? Maaf, baru berjalan 2 bulan ini Pak. Baru 2 bulan. Bulan tapi Hasilnya bagus. hasilnya sudah luar biasa sekali Bu tadi, cantik-cantik warnanya begitu ya. Kebetulan di sekolah kami itu menggiatkan program KES ya, kegiatan entrepreneur siswa. Mengingat sekolah kami jauh dari kawasan industri. Kemudian andai kata pun mau keluar dari Pacitan, dari Nawangan, pasti biasanya orang tua istilahnya apa ya, enggan ya, sebelum masa dewasa begitu. Sehingga kita ingin anak-anak yang teknik itu kita kasih keterampilan, misal pembuatan pupuk berbahan dasar kotoran hewan, itu kan banyak sekali di lingkungan, itu bagi yang teknik. Kemudian yang anak jurusan pariwisata kita arahkan supaya entrepreneurship-nya itu juga memanfaatkan lingkungan lokal. Dan tempat kami ada salah satu destinasi wisata, yaitu di Monumen Sudirman. Itu kalau hari Sabtu dan Minggu kan banyak dikunjungi wisatawan gitu. Jadi kita bisa membuat Ekoprint ini selain berupa lembaran-lembaran. Jadi untuk sementara kemarin pada saat baru produksi yang kedua ya, setiap minggu setiap seminggu sekali di hari Sabtu kan ada hari kewirausahaan gitu. Itu siswa langsung kita buat untuk mengerti mulai dari desain, proses sampai pemasaran. Nah, tentang pemasaran ini awalnya manual, mungkin ke ibunya, ke kakaknya, ke guru-gurunya begitu. Nah, sekarang ini kita sedang kerjasama dengan Blibli, Mbak. Luar biasa. Untuk kerjasama dengan digital marketing itu dengan Blibli, teman-teman juga lewat web kita, cuman belum segencar yang kita inginkan ya, karena baru 2 bulan. Saya berada di SMK Nawangan juga baru 4 bulan. Jadi lalu bagaimana dengan pemerintah Pacitan sendiri Bu, mengenai apakah memang ada nih program-program ya? Sudah dilirik belum? Dilirik belum sama pemerintah ini? Diwadahi juga mungkin di showcase wisata begitu? Betul ya, untuk bisa dipajang begitu loh di pusat oleh-oleh atau bagaimana begitu Bu? Mohon doanya supaya ke depan kita bisa ke sana. Memang harapan kita kan memperluas pasaran. Tapi sekali lagi untuk produksi jumlah besar itu kan kita butuh modal besar. Sementara ini modal kami baru dari rintisan inkubasi bisnis. Jadi per siswa itu urunan 10 ribuan itu dulu. Nanti dari kelompok yang sudah membentuk kelompok KES tadi memperkirakan berapa uang yang dipinjam dari inkubasi bisnis ini. Dan kita tidak mengajarkan untuk meminjam dengan bunga, Mbak Ira. Hanya kalau punya untung ya diberikan supaya kelompok kita tetap berjalan, begitu saja. Oke, baik, itu sudah ditanamkan begitu ya. Nah, kalau bicara tentang ini tadi, sudahkah dimasukkan di kurikulum Bu di sekolahnya? Atau mungkin sementara ini sudah dirancang gitu ya untuk bisa dilanjutkan pendidikan untuk berkelanjutan bagaimana membuat Ekoprint dan hal-hal lainnya? Monggo Bu. Alhamdulillah sudah. Sekolah kami termasuk salah satu SMK COE, Center of Excellence, sehingga kita punya kurikulum operasional sekolah yang belum dimiliki oleh sekolah lain yang tidak mendapatkan amanah sebagai sekolah COE. Jadi kita sudah punya kurikulum yang namanya kurikulum POS, kurikulum operasional sekolah, dan mengambil konsentrasi di bidang kewirausahaan. Karena menurut kami, jurusan kami mudah sekali untuk mendesain sampai mengiring anak-anak ini kalau mengambil konsentrasinya di kewirausahaan. Karena jauh dari kawasan industri. Begitu. Baik, memang kita harus terus ya entrepreneur muda ya. Betul, harus digalakan. Ibu, bagaimana dengan pesan dan harapan ya yang ingin disampaikan begitu dengan minat yang sangat tinggi? Oke, bagaimana Bu? Kami semua keluarga besar SMK Negeri 1 Nawangan sangat berharap selain memberikan kompetensi dalam bentuk hard skill, kita bisa memberikan nilai-nilai yang mampu memberikan
T sebagai pematik Betul. bagi anak-anak untuk memiliki nilai diri, Mbak, untuk memiliki daya juang. Maka itu di belakang selalu di belakang saya itu ada Ya. jadilah apa itu Tersenyum berharga, Tersenyum memiliki berharga. nilai diri bagi sesama. setiap orang punya nilai diri. Iya, Itu. baik. Bu Nurul, terima kasih. Terima kasih banyak atas untuk waktunya Bu Nurul. Jangan bosan-bosan untuk kita Sama-sama, tanyakan yang update-nya. selalu Mari Bandung. Oke, selamat siang Bu Nurul semuanya. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.